Saya dari kelompok Tadika Mesra ingin mempresentasikan tentang fertilisasi, gestasi, dan partus. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peluburan spermatozoon dan sel telur yang meliputi inti genom dan sitoplasma. Fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum dan melibatkan menggabungkan sitoplasma dan bahan nukleus. Dan selanjutnya, syarat fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, hubungan, kontak, serta pengenalan sperma dan sel telur. Yang kedua, pengaturan pemasukan sperma ke dalam sel telur. Ketiga, peleburan bahan genetik dari sperma dan sel telur. Keempat, aktivasi metabolik telur untuk memulai perkembangan. Macam-macam fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fertilisasi eksternal, khas pada hewan-hewan akuatik. Gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuh sebelum fertilisasi. Yang kedua, fertilisasi internal, khas untuk adaptasi dengan kehidupan di darat. Sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusul dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, telur itu membentuk membran terfertilisasi untuk memasukkan sperma lebih lanjut. Kadang-kadang sperma itu diperlukan hanya untuk mengaktifasi telur. Fertilisasi atau pembuahan. Nah, fungsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi reproduksi. Dalam hal ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur genetik dari orang tua atau induknya. Jika pada gametogenesis terjadi reduksi pengurangan unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada fertilisasi dimungkinkan pemulihan kembali unsur genetiknya, 1N dari gamet jantan dan 1N dari gamet betina, sehingga diperoleh individu normal 2N. Yang kedua, ada fungsi perkembangan. Pada fungsi ini, fertilisasi menyebabkan gertakan atau rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur atau singgami dengan pronukleus jantan, membentuk zigot, dan seterusnya berkembang menjadi embrio dan fet. Kalau selanjutnya ada jenis fertilisasi pembuahan. Pembuahan tersebut terbagi menjadi dua, yakni pembuahan di luar tubuh atau eksternal dan juga pembuahan dalam tubuh atau internal. Fertilisasi eksternal, pembuahan di luar tubuh, adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya tersebut terjadi di luar tubuh suatu organisme tersebut. Contohnya itu ada ikan serta katak. Yang kedua, fertilisasi internal, pembuahan di dalam tubuh, adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya tersebut terjadi di dalam tubuh. Contohnya suatu organisme seperti manusia. Apa itu gestasi? Nah, gestasi ini adalah periode waktu antara pembuahan hingga persalinan. Selama masa inilah janin tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Gestasi juga dapat dihitung dengan metode tertentu. Oke, selanjutnya ada gestasi. Kapan terjadinya pembuahan sebenarnya tidak diketahui oleh secara pasti. Oleh sebab itu, gestasi dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Jika HPHT Anda tanggal 11 November 2020, maka usia gestasi di tanggal 15 Februari 2021 adalah 14 minggu. Selain dengan menghitung manual, Anda juga dapat menentukan usia gestasi melalui tes ultrasonografi USG. Dalam pemeriksaan ini, dokter akan mengukur kepala janin dan perut ibu untuk menentukan usia gestasi. Dalam kehamilan cukup bulan, bayi akan dilahirkan di antara usia gestasi 38 sampai 42 minggu. Tapi jika bayi lahir sebelum usia gestasi 37 minggu, kondisi ini disebut sebagai prematur. Sementara itu, bayi yang lahir pada usia gestasi lebih dari 42 minggu disebut postmatur. Menghitung hari perkiraan lahir atau HPL berdasarkan usia gestasi. Usia gestasi dapat membantu Anda menghitung hari perkiraan lahir atau HPL. Berikut adalah cara memperkirakan HPL dengan menggunakan usia gestasi. Hari perkiraan lahir HPHT ditambah 7 hari dikurang 3 bulan ditambah 1 tahun misalnya.
HPHT 11 November 2020 tambah 7 hari sama dengan 18 November 2020 kurang 3 bulan sama dengan 18 Agustus 2020 tambah 1 tahun sama dengan 18 Agustus 2021. Jadi HPL Anda jatuh pada tanggal 18 Agustus 2021. Kira-kira usia gestasi 40 minggu. Masalah pada saat gestasi dan cara menanganinya. Ada berbagai masalah bisa mengintai Anda dan janin, misalnya diabetes gestasional atau hipertensi gestasional. Jika tidak terkontrol, keduanya dapat menyebabkan kelahiran prematur, masalah pernapasan pada bayi, berat badan lahir rendah, hingga mengklampis. Cara pencegahannya yaitu yang pertama ada mengkonsumsi makanan bergizi, kedua ada tidur yang cukup, ketiga ada minum air putih yang cukup, dan yang terakhir ada olahraga secara teratur. Silakan terus, apa itu? Yaitu dalam kata lain adalah persalinan dan dalam istilah yaitu pengeluaran sebuah konsepsi yang dapat hidup dari vagina ke dalam dunia luar. Nah, persalinan terjadi dalam ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu adalah persalinan secara alamiah atau normal, yang kedua adalah cara menggunakan tindakan atau abnormal. Nah, selanjutnya persalinan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah dislesi cervix atau pembukaan, yaitu pembukaan vagina sebanyak 10 cm, dan ini terjadi bertahap sebanyak selama 24 jam. Nah, yang kedua yaitu adalah kelahiran bayi. Nah, apa itu kelahiran bayi? Seperti namanya, kelahiran bayi yaitu adalah pergerakan bayi ke dunia luar melalui vagina. Nah, selanjutnya yaitu adalah kelahiran placenta. Apa itu? Nah, kelahiran placenta itu terjadi setelah kelahiran bayi. Nah, biasanya itu rata-rata terjadi sekitar 15 sampai 30 menit saat terjadi persalinan.